Ini lagi ada masalah indikator switch oli di speedometer menyala. Nah, di sini saya akan coba satu persatu apakah oli mesin volumenya tidak mencukupi, ataupun ada hal-hal yang lain, ataupun ada hal lain yang menyebabkan indikator switch olinya menyala. Ya, kita lihat dulu untuk volume oli ya. Kita cek dulu. Nah, ini dia volume oli ya. Saya kira ini sudah sesuai dengan standarnya atau sesuai ketentuan dari CK4. Ini dilihat di sini ada dua coakan bawah dan coakan atas, dan ini sudah posisinya ada di coakan yang atas ya untuk olinya ya. Ingat ya, ini coakan untuk batas maksimal dan batas minimum, dan ini sudah cukup saya kira untuk untuk volume olinya ya. Nah, kita masukkan lagi dulu. Kemudian di sini saya akan perlihatkan yang dimaksud indikator switch oli menyala itu yang mana sih? Ya, langsung aja. Oke. Kita coba. Nah, ini teman-teman ya. Yang sini. Ini kontak on ya, check engine menyala. Kita start dulu. Yap. Dia berkedip. Ya, indikator switch olinya berkedip. Tadinya nggak ada masalah ya. Ini terjadi begitu saja. Sebelumnya sih saya sudah cek semua, dari volume, kemudian dari oil pump atau pompa oli normal. Hanya saja saya ingin perlihatkan ke kalian bila mana ada kasus seperti ini ya, apa saja sih yang harus dicek, atau lebih tepatnya yang paling simpel kita ngecek apa ya. Termasuk tadi kita sudah cek untuk volume olinya ya. Kemudian kita akan lihat apakah olinya naik atau tidak. Ini hubungannya dengan oil pump atau pompa oli ya. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau oil pumpnya dia bermasalah, oli nggak naik, nah bahaya sudah mesin kalian ya. Kita lihat saja langsung untuk oil pump ya. Oke, caranya mudah sebenarnya. Ini alternatif yang pertama ya, karena ada alternatif kedua yang saya rasa alternatif kedua ini cukup membutuhkan effort atau membutuhkan usaha yang agak sulit ya. Ini kita coba yang paling mudah aja dulu dari sini ya. Kita buka saja, kita lihat apakah olinya muncrat atau tidak ya. Ini saya ingin perlihatkan olinya naik atau olinya muncrat ya. Ya, bisa dilihat kok, kita bisa tahu kok kalau diperhatikan betul-betul ya. Nih lihat, ada cipratan oil nih sampai di sini juga ya. Ini tuh banyak cipratan oli ya. Sampai tinggi ya. Ya, ini dari sini sudah bisa kelihatan kalau olinya masih naik ya. Kita tutup dulu ya. Sudah kelihatan bahwa olinya masih naik ya. Jadi ada dua pengetesan tadi. Yang pertama kita lihat di stick oli, kita lihat untuk volume olinya masih cukup. Kemudian kita cek untuk oil pump atau tekanan olinya dia sampai ke atas apa enggak juga
tadi kita bisa perhatikan olinya muncrat ya, atau ada percikan-percikan oli dari tutup yang tadi kita buka. Oke. Kalau mesin kita dalam keadaan hidup, kemudian ada indikator oli yang menyala, itu artinya ada 3 hal yang harus kita perhatikan, atau ada 3 hal yang harus kita cek. Dan di sini saya akan urutkan mulai dari yang paling vital sampai yang paling sepele. Ya. Yang pertama, yang menyebabkan indikator oli ini menyala bisa disebabkan dari tekanan oli yang lemah. Ya. Ini yang paling vital atau yang paling berbahaya, karena tekanan oli yang lemah ini dia tidak akan bisa melumasi semua komponen yang ada di dalam mesin. Ya, bayangkan di dalam mesin ini ada piston, kemudian ada noken as, ada klep, ada keras, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Bayangkan semua komponen itu bergerak, bergesekan tanpa ada pelumasan. Ya. Kemungkinan yang paling ringan, semua komponen tersebut bisa baret, bisa lecet. Kemungkinan yang nggak kita inginkan ya, itu bisa sampai menyebabkan macet atau bahkan jebol ya. Itu yang paling berbahaya. Nah, makanya kalau ada indikasi switch oli menyala, segera cek. Kalau memang ternyata dari tekanan olinya yang lemah, segera ganti pompa oli. Karena penyebab tekanan oli lemah ini adalah dari pompa oli yang memang sudah rusak atau sudah tidak bisa bekerja dengan optimal. Ya. Untuk cara pengecekan tekanan oli tadi sudah saya perlihatkan ya, cukup mudah dengan kita membuka tutup oli dan kita lihat apakah ada cipratan-cipratan oli yang naik atau keluar dari mulut tutup oli tersebut. Ya. Dan kemudian untuk kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan yang sebetulnya kita sering lalai, atau ini bisa dibilang human error ya. Kita lalai mengecek berapa sih level atau volume dari oli mesin kita. Ya. Apakah tiris? Apakah sudah mencapai batas maksimal? Ya. Di mana volume oli yang tidak mencukupi bisa menyebabkan indikator oli ini menyala, ya, atau dia ngasih tahu, oh ini olinya kurang nih, seperti itulah. Nah, untuk kasus volume oli yang berkurang, kita perlu perhatikan atau kita harus cek dengan betul apakah ada kebocoran oli atau tidak. Kebocorannya pun kita harus lihat apakah oli tersebut mengucur deras, apakah menetes, atau hanya dari rembesan saja. Nah, apabila sudah ketahuan ada yang bocor, segera perbaiki kebocoran tersebut, ditambal atau apapun itu ya, bisa kita serahkan ke ahlinya. Nah, tapi bila mana tidak ada kebocoran, kita hanya cukup untuk menambahkan oli saja. Ya, kita tambahkan sampai batas maksimal. Indikatornya ada pada dipstick yang tadi di awal video kalian bisa melihat ya. Ada 2 cowakan, yaitu cowakan atas adalah untuk level maksimal dan cowakan bawah adalah level minimal. Jangan sampai kurang dari cowakan yang bawah itu. Ya, ingat ini. Mudah-mudahan belum terlambat. Jadi kalian cukup tambahkan volume olinya saja hingga ke batas maksimal. Ya. Tapi bila mana seperti kasus pada unit saya ini, ya, tekanan oli sudah cek bagus, ya, tekanan oli bagus. Kemudian kita cek di dipstick
oli juga dia ada di batas yang seharusnya. Ya, sama sekali nggak ada kekurangan oli. Nah, berarti untuk kasus yang ketiga, ini yang paling sepele, yang paling simpel dan tidak ada resiko apapun, ya. Itu adalah penyebabnya dari switch oli yang sudah rusak atau sudah minta ganti. Nah, di sini saya akan bahas untuk kasus yang ketiga ya, kasus yang nomor 3, kasus yang ringan, kasus yang kebetulan saya alami sendiri di unit saya ini. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti switch oli sendiri. Ya, makanya ikuti video ini sampai kelar, sampai selesai. Jangan di skip-skip, nanti ada informasi yang kelewat. Ini buat teman-teman yang masih bingung ya, switch oli bentuknya seperti apa. Ini dia, bentuknya seperti ini. Ya. Ini. Kita lihat dulu ya, biar teman-teman juga bisa tahu seperti apa sih switch oli bentuknya. Ya, ini ada dratnya, kemudian ada lubangnya. Ya, di dalam lubang ini dia ada sensor untuk tekanannya. Jadi kalau memang tekanannya sudah cukup atau sudah sesuai, maka indikator olinya itu dia akan mati ya. Intinya seperti itulah. Kemudian ini ada satu skun. Ini skun ini dia untuk connect ke satu kabel, dan kabel itulah yang nanti akan mengirimkan sinyal ke indikator di speedometer. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang nggak kalah penting, di mana sih posisi atau letaknya? Ya, ini sudah saya bongkar semua ya. Tadi kita sudah ikuti. Ini sudah dibongkar semua, roda. Kemudian ada apa ini? Ada cover di sebelah sini yang menutupi. Nah, kita bisa lihat di sini ada switch oli. Switch oli posisinya kita bisa perhatikan ada di sini ya, di atas filter. Ini filter oli, ya. Nah, ini ada switch oli di sini. Ya, dan ini ada satu kabel ya, perlu diperhatikan nih. Kita lihat nih. Nah, ini ada satu kabel, ada soket juga sama. Nah, kita copot aja. Aduh, keras juga ya. Oh, ternyata harus dipencet. Nih, ada pencetannya di sini nih. Kalau nggak dipencet, ngunci dia. Oke. Nah, ini kita langsung saja lepas ya. Ini udah lepas ya, switch oli yang nempel di mobil. Nah, ini cukup penting ya untuk switch oli yang akan kita pasang. Ini harus dikasih seal tip ya. Ini biar nggak rembes atau nggak bocor aja olinya dari sini. Ini dia, jangan sampai lubangnya ketutup ya. Jangan sampai lubangnya ketutup. Oke, kita lanjut pasang.
Oke. Ini sudah saya kira sudah kencang ya. Tinggal kita pasang saja untuk kabelnya. Nah, oke. Ini udah oke ya. Nah, sebelum semuanya dirakit, ini penting banget, kita harus cek dulu, kita harus pastikan dulu apakah sudah berfungsi dengan normal atau belum. Oke, kita kontak on, kita lihat di sini menyala ya. Ini belum di starter, indikator oli menyala, kita start. Sip. Oke, bisa dilihat. Alhamdulillah, ini penyakitnya sudah sembuh. Nah, tinggal nanti akan saya coba bawa untuk jalan ya. Apakah dalam perjalanan nanti indikator olinya masih nyala atau kedip-kedip atau bagaimana, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Karena ini sudah dicek, sudah normal. Nah, tinggal kita lanjutkan untuk merakit semua komponen yang tadi sudah dilepas. Sekarang saya lagi jalan sambil ngecek, sambil ngetes apakah indikator olinya masih suka nongol apa enggak. Ya, ini masih kita coba running, muter-muter. Nah, untuk sejauh ini sih aman ya, udah nggak nongol-nongol lagi. Jadi memang kendala yang dialami sama mobil saya ini memang ada di switch-nya. Alhamdulillah, nggak dari pompa. Bukan karena oil pumpnya lemah, bukan karena tekanan olinya lemah, bukan juga karena olinya kurang. Ya, jadi ini memang betul dari switch-nya yang error. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat ya. Lagi pula caranya cukup mudah untuk diikuti. Saya yakin kalian juga pasti bisa mengikuti cara ini dengan sangat mudah. Gitu aja. Subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa share ke komunitas kalian. Oke, thank you.